Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKG Kajen TV mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75 tahun. Jayalah terus Indonesiaku merdeka. Oh ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, komen, dan aktifkan tanda loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi pembelajaran terbaru ya. Assalamualaikum, hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua tetap sehat ya. Berjumpa lagi bersama dengan Bu Adis di sini. Nah, anak-anak, kali ini Bu Adis akan mengajak kalian untuk belajar tentang materi kelas 6, tema 2 persatuan dalam perbedaan dan subtema 3 bersatu kita teguh. Oh ya anak-anak, di bulan Agustus ini kita masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya. Apa kalian masih ingat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Tentunya kalian masih ingat ya. Nah, karena peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib untuk mempertahankannya. Oh ya anak-anak, Bu Adis mempunyai sebuah paragraf tentang kemerdekaan. Kali ini kita akan belajar untuk mengenal kata baku dan tidak baku. Kalian pasti ingin tahu kan, apa sih Bu kata baku itu? Kata baku adalah kata yang digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau biasa kita singkat EYD. Nah, sekarang coba kalian amati paragraf berikut ini ya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca paragraf tadi, apakah kalian dapat menemukan kata baku dan tidak baku? Yuk kita cari tahu apa saja sih kata baku dan kata tidak baku yang dapat kita temukan dalam paragraf tersebut. Kata tidak baku yang dapat kita temukan adalah kualitas, teknologi, dan sejahtera. Jangan lupa ya untuk memperhatikan penggunaan hurufnya. Jika diubah menjadi kata baku, maka penulisannya menjadi kualitas, teknologi, dan sejahtera. Nah, selain kata tidak baku dan baku tersebut, ada juga contoh yang lain anak-anak. Coba kalian perhatikan contoh berikut ya. Contoh kata tidak baku yaitu nasihat, apotik, jadwal, praktek, zaman, dan jenderal. Kata tersebut jika diubah menjadi kalimat baku menjadi nasihat, apotek, jadwal, praktek, zaman, dan jenderal. Jangan lupa ya untuk memperhatikan setiap detail hurufnya. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Nah anak-anak, coba kalian simak ya, apa saja manfaat dari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Pada masa penjajahan, pendidikan hanya dimiliki oleh kaum bangsawan dan hanya kaum laki-laki saja yang berhak memperoleh pendidikan. Nah, setelah kemerdekaan, seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Di bidang sosial, setelah merdeka, setiap rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak lagi ada pengelompokan rakyat seperti pada masa penjajahan. Setiap suku memiliki derajat yang sama. Keberagaman pun mulai terlihat sebagai budaya bangsa yang perlu dijaga dan dilestarikan. Kemudian di bidang perekonomian, sebelum merdeka, sebagian rakyat Indonesia hidup dalam perekonomian yang sulit.
Kebijakan yang diberikan para penjajah sangat memberatkan dan menyengsarakan rakyat, seperti tanam paksa, kerja rodi, dan romusa. Setelah Indonesia merdeka, perekonomian berhasil dikuasai oleh negara. Nah, pemerintahan mulai memperbaiki perekonomian bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia dibebaskan melakukan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangatlah buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya yaitu harga barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya yaitu konferensi ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Kemudian, pembentukan Badan Perancang Ekonomi yang bertujuan untuk membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu tertentu. Nah, kemudian kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini bertujuan untuk menekan inflasi perekonomian. Kebijakan uang Republik Indonesia, yaitu pemberlakuan mata uang Republik Indonesia sebagai alat tukar resmi. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan manusia, dengan alam sekitarnya. Manusia harus menyatu dengan alam agar alam bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa saja sih manfaat dari hewan dan tumbuhan bagi kita? Manfaat hewan bagi manusia yaitu sebagai penghasil bahan pangan, penghasil bahan sandang, penghasil bahan kerajinan, penghasil pupuk organik, dan penghasil tenaga. Manfaat tumbuhan bagi manusia yaitu sebagai bahan makanan, bahan sandang, bahan bangunan, sebagai bahan obat, bahan baku industri, dan bahan pewarna alami. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari hewan dan tumbuhan untuk kita semua. Kita harus selalu bersatu untuk tetap memelihara supaya kelestarian hewan dan tumbuhan tetap terjaga. Dan kalian juga harus ingat ya, tidak hanya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan saja, kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Ada banyak sekali manfaat dari persatuan dan kesatuan anak-anak, yaitu memperkuat jati diri negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga keutuhan dan keamanan NKRI, memperkuat ketahanan nasional, kehidupan yang seimbang, selaras, serasi antar sesama, dan tidak timbul konflik. Nah, anak-anak, sebagai tugas kalian di rumah, coba kalian sebutkan apa saja sih contoh dari sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kita kali ini ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan supaya kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Assalamualaikum.